wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ayyuhal ikhwah rahimakumullah jami'an, nuwasilu darasana fi madatil hadis. Alhamdulillah wasalna bil hadis su'rul hirrati wa kadzalika min mukaffiratid dzunub, intahayna an sifatus shalah. Sifatus shalah al-hadis al-khamis wal ishrun, fa narju min Bapak Rohaidim an taqra falyatafaddal mashkura wa ma'jura. Bismillah. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala, al-hadisu al-khamisu wal ishruna sifatus sholati. Ya. An Maliki ibnil Huwairisi radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sallu kama ra'aitumuni usalli wa idza hadaratis sholatu falyu'addin lakum ahadukum wal ya'ummakum akbarukum. Muttafaqun alaih. Hadal hadisu ihtawa ala salasi jumalin awwaluha a'damuha. Al jumlatu al ula qauluhu idza hadaratis sholatu falyu'addin lakum ahadukum, fihi masru'iyatul adani wa wujubuhu lil amri bihi wa kaunihi ba'da dukhulil waqti wa yustasna min dalika sholatul fajri fa innahu sallallahu alaihi wasallam qala inna bilal yu'addinu bilailin fakulu wasrabu hatta yu'addina ibnu ummi maktumin wa innahu la yunadi hatta yuqala lahu asbahta wa anal adana fardu kifayatin la fardu ainin li annal amra minasyari'i in khutiba bihi kullu syahsin mukallafin wa tuliba khusuluhu minhu fa huwa fardu ainin. Iya. Wa in tuliba khusuluhu faktu bi qastil nadori anil a'yani fa huwa fardu kifayatin. Wa huna qala falyu'adin lakum ahadukum wa al-fadul adani ma'rufatun. Iya, syukran barakallahu fikum ala husnil qiraah. Al-hadisul khamisu wal ishrun, hadis yang ke-25. Berarti kita sudah kurang lebih mendapatkan 1/4 ya dari hadis ini, di kitab ini. Karena kitab ini kurang lebih ada 99 hadis, tis'ah wa tis'in hadisan. Dan kita sudah sampai pada 25. Sifatus sholati. Sebuah hadis yang menjelaskan tentang sifat sholat. Tentunya adalah sifat sholat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang diriwayatkan oleh An Malik ibn al-Khuwairith radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sallu kama ra'aitumuni usalli. Sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah sebagaimana kalian melihat aku salat. Ini adalah sebuah dalil
yang kita jadikan pegangan dan pedoman dalam rangka usaha kita untuk meneladani, untuk mencontoh tata cara salat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun sebagian mungkin hadis ini juga dijadikan dalil, sebagian mungkin ya yang ingin melafadzkan niat dalam salat dengan mengatakan sallu kama ra'aitumuni usolli. Ada tambahan apa? Munio. Nah, bukan seperti itu. Sallu kama ra'aitumuni usolli. Ya. Terjemahnya bukan salatlah kalian dengan mengucapkan usolli, enggak. Ya. Jadi sallu kama ra'aitumuni usolli. Sebagaimana sabda Nabi tentang haji, khudu anni manasikakum. Dan pertanyaannya ya ikhwah, apakah kita sudah berhenti sekarang? Berhenti mempelajari tata cara salat Nabi. Dan merasa salat kita sudah apa? Sudah benar-benar tamaman seperti salat Nabi. Apakah perlu kita untuk belajar fikih salat lagi? Terutama kita dulu belajar fikih salatnya adalah melalui buku-buku yang dijual di luar sana, yang itu buku bestseller loh ya, yang ada tulisan itu ada buku bestseller, ya, buku 15.000, masya Allah, bestseller. Ya. Ternyata kita meskipun pernah belajar tata cara salat Nabi, terus kita juga perlu dan penting untuk belajar fikih salat kembali. Untuk mengecek apakah bacaan salat kita dan perbuatan dalam salat kita yaitu sesuai dengan contoh Nabi, bagaimana gerakan-gerakannya. Harapannya adalah semakin mutabaah. Ya, kita sudah berusaha mutaba'ah, mengikuti tuntunan Nabi. Kita berusaha untuk barangkali di sana ada sunnah-sunnah yang belum kita praktekkan, yang belum kita amalkan. Sehingga dengan harapan mempraktekkan sunnah tersebut akan semakin sempurna kualitas salat kita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa idza hadaratis salatu falyu'adzin lakum ahadukum. Wa idza hadaratis salatu falyu'adzin lakum ahadukum. Kita perhatikan di sini ada idza. Yang mana idza adalah termasuk adawatus syarat. Aina fi'lul syarat? Hadara. Wa aina jawab syarat? Falyu'adzin. Naam. Misalnya hadarat, kemudian jawab syaratnya adalah falyu'adzin. Wa idza hadaratis salatu falyu'adzin lakum ahadukum. As-su'al limadza ahad huna marfu'? Kenapa ahad di sini marfu'? Bapak Sri Hartono. Wa idza hadaratis salatu falyu'adzin lakum ahadukum. Limada ahad huna marfu'? Khabar dari ainal mubtada? Lakum mubtada. Hal yumkin mubtada min shibhil jumlah? Assalamualaikum warahmatullahi. Ahlan. Waalaikumsalam warahmatullahi. Assalam. Apakah mungkin mubtada itu dari shibhul jumlah? Hal sahih Bapak Eko? Khata' was sahih? Fa'il dari mana? Fa'il
Iya, falyu'adzin. Barakallahu fiik. Falyu'adzin lakum ahadukum. Jadi ahad di sini rafa karena fa'ilnya mana? Falyu'adzin. Falyu'adzin lakum ahadukum. Falyu'adzin ini namanya fi'il apa ini? Namanya fi'il apa ini Mas Ahmad? Fi'il amar apa fi'il mudhari'? Fi'il mudhari' yang bermakna amar. Iya, karena di sini kan ya dia fi'il mudhari' ya, karena ya bermakna amar. Ya dia adalah fi'il mudhari' yang didahului dengan lamul amri. Lamul amr. Jadi beda ya antara lamul amr dengan fi'il amr. Ya fi'il mudhari' namun bermakna amr. Bagus. Karena fi'il mudhari' di sini didahului oleh lamul amri. Liyunfik, liyadrus. Ya. Dan lam amr ini kan li ya. Liyunfik, liyadrus, liyaktub. Itu kan perintah. Liyunfik du sa'atin min sa'ati contohnya. Nah, li di sini lam amr ini kalau kedahuluan fa atau wawu maka jadi apa? Sukun. Kalau kedahuluan apa? Fa atau wawu jadi apa? Sukun seperti di sini setelah fa fal. Yang awalnya apa tadi? Li kasroh. Yang awalnya li kasroh ya. Jadi lam amr itu kan secara asal harokatnya apa? Kasroh. Lihat drus aliyun. Hendaklah Ali itu apa? Belajar. Nah, ketika didahului fa atau wawu, maka lam yang awalnya kasroh sekarang jadi apa? Sukun. Fahimtum ya ikhwah? Iya. Wa idza hadaratis salatu falyu'adzin lakum ahadukum. As-shalah limada marfu ya ikhwah? Fa'il dari hadarat. Bagus. Apabila telah datang solat, telah hadir solat, maksudnya adalah waktu as-shalah. Apabila telah datang waktu solat, falyu'adzin lakum, maka hendaklah azan untuk kalian salah seorang di antara kalian. Maka hendaklah salah seorang di antara kalian azan. Falyu'adzin lakum ahadukum. Waliya ummakum akbarukum. Wal ya ummakum akbarukum. Pertanyaannya adalah fi'il mudhari' ya umma. Fi'il mudhari' ya umma di sini i'rabnya rafa, nasab atau jazm. Bapak Mahfud. Ini kan fi'il mudhari' ya. Kan ada ya-nya. Fi'il mudhari' ya umma di sini i'rabnya rafa, nasab atau jazm. Al-i'rab fi fi'il mudhari'. Bapak Ismam. Nasab. Kenapa nasab? Ada huruf lam. Lam yang menasabkan. Namanya lam apa? Lam yang menasabkan adalah lam ta'lil. Bagus. Barakallahu fiik. Apakah di sini lam ta'lil wal ya ummakum? Sahih Mas Arif? I'rab mudhari' di sini, fi'il mudhari' di sini nasab.
Rofa, kenapa rofa? Karena nggak ada yang menasabkan dan menjazmkan. Saya Mas Ragil. Apa i'rabnya? Bapak Sri Hartono. Wal ya umma fi'il mudhari' di sini i'rabnya apa? Mas Kiri. Jazm, kenapa jazm? Iya, bagus. Ini kan masih ada lam amr. Ya kan? Wal ya ummakum lam di sini lamul amri. Maka ya umma di sini bukan nasab, tapi apa? Jazm. Memang demikianlah jazmnya fi'il mudha'af. Tetap ya umma. Ya kan? Nah, seperti apa? Lam. Kalau lam, ya lam masuk ke fi'il mudhari'. Ini wal ya ummakum. Ya, dia tetap apa? Di sini i'rabnya adalah nasab. Kenapa? Karena didahului oleh lam amr. Ini kan masih perintah. Lamnya, kenapa di sini lamnya kok jadi sukun? Didahului oleh wawu. Maka lam amr yang awalnya itu kasrah, liyunfik, liyadrus, liyaktub, liyusalli, ya. Di sini berubah menjadi sukun ketika didahului oleh fa atau wawu. Ya. Maka di sini kita terjemahkan perintah karena di dalam amr. Waliya ummakum akbarukum, dan hendaklah waliya umma mengimami kalian. Waliya ummakum, maka hendaklah mengimami kalian akbarukum, yang paling besar, yang paling tua. Waliya ummakum akbarukum. Akbaru kenapa rofa? Fa'ilnya ya umma. Bagus. Ya, ini hadis yang sangat berfaedah ya ikhwah, sangat bermanfaat sekali. Sallu kama ra'aitumuni usalli wa idza hadaratis shalah falyu'adzin lakum ahadukum wal ya'ummakum akbarukum. Hadal hadisu ihtawa ala salasi jumalin. Hadis ini mencakup atas 3 jumlah. Ihtawa yahtawi, maknanya apa? Mencakup 3 jumlah ala salasi jumalin. Kenapa kok enggak salasati? Ingat ya ikhwah, ketika kita mengucapkan bilangan harus dakik, harus teliti. Apakah bilangan ini kita baca mudzakkar atau kita baca muannas? Maksudnya diberi tak marbutah atau tidak? Kapan salasun dan kapan salasatun? Kapan sani dan kapan saniyatun? Kapan arbaatun dan kapan arbaun? Harus jeli dalam mengucapkan al-adad atau bilangan. Pertanyaannya, kenapa di sini kok dia mudzakkar? Kok tidak ala salasati? Kok ala salasi? Kenapa Pak Mahfud? Iya, bagus. Karena mufrad dari mudhof ilaihnya adalah muannas. Jumalun, mufradnya apa? Jumlatun. Dan bilangan 3 sampai 10 itu berlawanan jenis dengan makdudnya. Nah, di sini dengan mudhof ilaihnya. Bilangan 3 sampai 10 itu berlawanan jenis dengan mufrad mudhof ilaihnya. Ini dipegang. Bilangan 3 sampai 10
itu apa? Berlawanan jenis dengan mufrad mudhof ilaihnya. Mufrad mudhof ilaihnya mana ini? Jumal ya. Jumal. Mufrad mudhof ilaihnya jumal. Mufradnya apa? Jumlatun. Jumlatun ya. Maka apa di sini? Jumalun. Paham nggih Bapak Sudihartono nggih? Bilangan 3 sampai 10 itu berlawanan jenis dengan mufrad mudhof ilaihnya. Jadi ini diingat, mufrad mudhof ilaihnya. Awaluha domirha yang paling apa? Awaluha domirha ini kembali kemana ini Bapak Ismam? Bagus, Masya Allah, mumtaz. Awaluha a'domuha. Terus domirha pada a'domuha kembali kemana? Kembali kemana Bapak Ismam? Iya, bagus. Barakallahu fiik. Masih kembali ke jumal. Awaluha a'domuha. Yang paling awal, jumlah yang paling pertama itu adalah yang paling apa? Paling agung. Mana jumlah yang pertama? Hah? Yakin? Mana jumlah yang pertama? Mana ikhwah? Sallu kama ra'aitumuni usolli. Ini yang paling apa? Paling agung, paling utama. Sallu kama ra'aitumuni usolli. Ini jumlah yang pertama yang paling agung. Awaluha a'domuha. Gitu ya. Yang pertama yang paling agung. Terus jumlah kedua mana? Wa idza hadaratis salatu falyu'adzin lakum ahadukum. Ini jumlah kedua. Terus jumlah ketiga wal ya ummakum akbarukum. Terus beliau memulai membagi jumlah ula, jumlah saniyah, jumlah salisa. Ini pembagiannya apa? Pembagiannya tidak urut ya. Jadi beliau di sini jumlatul ula beliau memulai dengan yang kedua dalam hadis ya. Iya. Jadi beliau di sini mengakhirkan apa? Mengakhirkan jumlah yang pertama dalam hadis karena pembahasannya yang paling penting di sini. Karena pembahasannya yang panjang. Ya. Al-jumlatul ula ini enggak urut ya. Dan memang pensyarah itu memiliki apa? Memiliki karakteristik ataupun tujuan-tujuan tersendiri, mana yang didahulukan, mana yang diakhirkan. Taqdim wa ta'khir hadza syai'un 'adi. Ini sesuatu yang biasa. Di sana ada tujuan tertentu. Barangkali beliau di sini mengakhirkan pembahasan shallu kama ra'aitumuni usolli karena memang panjang. Ya. Atau mungkin apa? Mungkin beliau memulai di sini karena apa ikhwah? Karena sebelum sholat kan apa? Adzan dulu. Masya Allah betapa faqihnya beliau Syekh Sa'di rahimahullahu ta'ala. Sebelum sholat apa? Adzan dulu. Dan setelah adzan harus ada yang imami, ya kan? Baru apa? Baru sholatnya. Masya Allah. Gitu ya? Bisa jadi seperti itu. Allah alam. Tapi beliau kan nggak menjelaskan di sini. Kenapa memulai? Idza hadaratis shalah. Idza hadaratis salatu falyu'adzin lakum ahadukum. Apabila datang waktu salat, maka hendaklah salah seorang di antara kalian azan. Berarti kalau kita musafir mau salat 2 orang pakai azan enggak? Apa langsung qomat? Atau kita sedang safar, ya, pakai adzan tidak, atau langsung iqomah? Di sini beliau jelaskan. Fihi masyru'iyatul adzan.
Di dalamnya terdapat masyru'iyah, disyariatkannya adzan. Wa wujubuhu, atau kemana? Masyru'iyah. Disyariatkannya adzan dan wajib. Kenapa di sini bermakna wajib? Li'annal asla fil amr lil wujub. Karena asal perintah itu bermakna apa? Wajib. Sampai ada yang memalingkan dari makna wajib ke sunnah. Fal yu'adzin, ini jelas perintah yang bermakna wajib adzan. Wa wujubuhu lil amri bihi, dan wajibnya adzan karena memang adanya perintah. Fal yu'adzin. Wa kaunihi, ataf kemana? Amr, bagus. Wa kaunihi ba'da dukhulil waqti, dan keberadaannya setelah masuk waktu. Yang mana sabda Nabi idza hadaratis shalah. Berarti kalau idza hadaratis shalah berarti ini dukhulul waqti. Wa yustasna min dalika, dan dikecualikan dari hal tersebut salatul fajri. Salatu kenapa rafa di sini? Naibul fa'il. Dari fi'il mana? Yustasna. Dikecualikan dari hal tersebut adalah salat fajar. Mana bentuk pengecualiannya? Kita lihat hadisnya. Fa innahu sallallahu alaihi wasallam qala, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna bilalan yu'adzinu bilailin. Sesungguhnya Bilal itu adzan di malam hari. Maksudnya apa ini? Adzan pertama, bagus. Adzan sholat tahajud. Jadi masih malam, belum masuk waktu fajar. Inna bilalan yu'adzinu bilailin. Untuk membedakan, jadi apa? Khusus Bilal ini yang adzan kan gitu. Oh ini suara Bilal. Oh berarti ini masih malam gitu. Ini waktu sholat tahajud. Jadi kita kalau di mungkin apa? Di sebuah perkampungan atau desa yang sudah kondusif dan tidak masalah dua adzan, bedakan adzannya. Sesuai dengan sunnah ya. Bedakan. Ini adzan jam 3 Pak Giarto atau Pak siapa itu nih. Terus yang subuh Pak siapa gitu. Ya. Inna bilalan yu'adzinu bilailin. Bilal itu adzan di malam hari. Maksudnya belum masuk waktu subuh. Ya. Fakulu washrabu, maka tetap makan minumlah. Maksudnya masih bisa sahur. Fakulu washrabu, makan minumlah masih bisa sahur. Hatta yu'adzina. Ingat, hatta menasabkan fi'il mudhari. Hatta yu'adzina ibnu ummi maktum. Sampai Abdullah bin Ummi Maktum itu azan. Fa innahu la yunadi, maka sesungguhnya dia Ibnu Ummi Maktum tidak azan hatta yuqala lahu, sampai dikatakan kepadanya asbahta, kamu sudah masuk waktu subuh. Kenapa kak perlu ada orang yang mengatakan sudah masuk waktu subuh? Karena beliau buta. Kan beliau buta ya. Sehingga kan nggak kelihatan fajar mana? Fajar sodik dan fajar kadibnya. Nah, berarti kalau Abdullah bin Ummi Maktum yang adzan, nah ini adzan subuh ini. Jangan sahur. Lalu gimana kalau seandainya orang itu lupa?
lupa membedakan suara Bilal dengan suara Ibnu Ummi Maktum. Terus dia tetap sahur terus itu. Dikira apa? Ini adanya Bilal, ternyata sudah adanya Abdullah bin Ummi Maktum. Dia tetap sahur nyantai. Puasanya sah nggak? Imbuh kata Mas Harif, Masya Allah. Biar kuat ini. Biar kuat puasanya, karena nanti siang macul. Masya Allah. Ini ya, abasa wa ta'walla an ja'ahul a'ma. Man huwal a'ma? Abdullah bin Ummi Maktum. Kenapa ya ikhwah? Ketika Nabi itu kan baru dengan para pembesarnya. Kemudian datang Abdullah bin Ummi Maktum kan ya, bertanya. Apakah di sini menunjukkan Abdullah bin Ummi Maktum kurang adab? Enggak. Karena beliau buta gitu. Enggak tahu kok Nabi bersama para pembesar kan gitu. Wa annal adzana fardu kifayah. Dan bahwasanya adzan itu hukumnya adalah fardu kifayah. Karena perintahnya adalah ahadukum. Falyu'adzin lakum ahadukum, bukan kullukum. Kalau ulukum nanti jadi adzan berjamaah itu ya. Insyaallah. Ada enggak adzan berjamaah di masjid tuh? La fardu ainin, bukan fardu ain. Li'annal amra minasyari', apabila perintah dari syari', perintah dari Allah, in khutiba, perhatikan cara bacanya, in khutiba. Ini ciri-ciri fi'il madhi yang majhul. Karena maklumnya khotoba. Ini ya. Khotoba, majhulnya apa? Khutiba. Karena perintah dari syari' in khutiba bihi kullu syakhsin mukallafin. Apabila yang diajak bicara, apabila khitab itu ditujukan pada setiap orang yang mukallaf, in khutiba bihi kullu syakhsin mukallafin. Ini kalau apa? Khitabnya ditujukan pada setiap orang yang mukallaf. Wa tuliba husuluhu minhu, dan dituntut ya. Dituntut dia itu mengerjakannya. Husuluhu berarti dia apa? Mengerjakannya. Ya. Fahuwa fardu ainin, maka apa ikhwah? Ini adalah fardu ain. Kalau khitabnya perintah ini ditujukan pada setiap orang yang mukallaf, dan setiap orang tadi diminta untuk mengerjakannya, dituntut untuk mengerjakannya. Ini fardu ain. Wa in tuliba husuluhu faqat, dan jika yang diminta, yang dituntut adalah yang penting ada yang mengerjakan, gitu ya. Jadi yang diminta adalah yang penting ada yang mengerjakan, tanpa ada kullu syakhsin mukallaf tadi. Biqat'in nadhar, tanpa melihat, anil a'yan, yang penting ada yang mengerjakan tanpa melihat person-person, pribadi-pribadi ya, person-personnya, anil a'yan, fahuwa fardu kifayah. Maka apa ikhwah? Ini fardu kifayah. Kamislil adzan. Kamislil adzan. Wa huna fi hadzal hadis, maka dalam hadis ini ya, qala falyu'adzin lakum ahadukum. Maka hendaklah adzan untuk kalian salah seorang di antara kalian. Mana lafaz yang menunjukkan fardu kifayah? Ahadukum, bukan kullukum. Wa alfadul adzani ma'rufatun, dan lafaz-lafaz adzan itu adalah ma'rufah, ma'lumatun. Baik. Dilanjutkan bacanya, Iqra mas
Ahmad. Falyatafaddal mashkura wa ma'jura. Bismillah, qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa yanbaghi ay yakuna al-mu'adhdhinu shaitan aminan aliman bil waqti mutaharriyan lahu li'annahu a'zamun li husulil maqsudi wa yakfi man yahsulu bihi al-i'lamu ghaliban. Terus Wal haditsu yadullu ala wujubil azani fil hadari was safari wal iqamati min tamamil azani li'anna al azana al i'lamu bi dukhulil waqti lis salati wal iqamati wal iqamata al i'lamu bil qiyami ilaiha wasil. wa qad waradatin nususu al-katsiratu bi fadlihi wa kasrati thawabihi wastihbabi ijabatil muadzini wa ayyaqula al-mujibu misla ma yaqulul muadzinu illa idza qala hayya 'alas salati hayya 'alal falahi fayaqulu kalimatal isti'anati billahi ala ma da'a ilaihi minas salati wal falahi alladhi huwal khairu kulluhu la hawla wa la quwwata illa billah thumma yusalli ala nabiyyi sallallahu alaihi wasallam wa yaqulu Allahumma rabba hadhihi ad-da'wati tammah wassalatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wa ba'athu maqaman mahmudanil ladzi wa'addah thumma yad'u li nafsihi li'annahu min mawatinil ijabati allati yanbaghi lid-da'i qasduha. Mumtaz, barakallahu fiik. Ya, syukran ala husnil qiraah. Wa yanbaghi an yakuna al-mu'adhdhinu sayyitan. As-su'al, ma makna sayyitan? Mas Arif. Amanah. Sayyitan. Sayyitan kan dari saut. Iya, berarti suaranya bagaimana? Lantang, keras. Kalau zaman sekarang nggak perlu keras-keras suaranya. Kan sudah ada apa? Mikrofon. Ya kan? Berarti apa sekarang? Sekarang apa? Apakah kefasihan ataukah suara adanya paling merdu sehingga menyentuh kolbu dan tergerak untuk salat ke masjid? Saya ikhwah, saut hada yu'asir. Jadi suara muadzin itu kan berpengaruh sekali. Adanya merdu mendayu-dayu gitu ya. Ingat akhirat akhirnya. Hayya 'alas sholahil falah gitu ya. Akhirnya apa? Kalau adanya yang malas itu ya, nada yang malas itu apakah aras-arasan ke masjid itu? Kalau adanya Masya Allah ya, merdu suara lomba adzan sesukoharjo. Wah, Masya Allah. Biasanya di masjid-masjid, ya masjid Istiqlal itu kan juga adzannya itu apa? Seleksi. Imamnya juga seleksi. Imamnya masjid Istiqlal itu Masya Allah bagus-bagus. Suaranya ya dari segi tahsinnya, tajwidnya dan kemerduannya. Ya. Ini memang dari segi apa? Ya suara itu juga sangat penting ya di sini. Sayyitan. Terkadang sebagian masjid itu apa? Yang adzan sudah mbah-mbah sudah sepuh-sepuh itu ya. Karena nafasnya nggak sampai, itu kan kasihan. Dulu ketika KKN di STD itu ada teman tuh adzan apa? Adzan duhur kalau nggak salah, siang-siang lah, duhur asar. Maka sama warga itu dibawakan apa? Celurit. Dibawakan celurit. Karena apa? Dikira hantu, dikira jin setan. Karena apa? Biasanya nggak ada yang adzan itu.
Ada yang azan itu. Masya Allah. Ternyata niat baik saja nggak cukup ya. Dibawakan celurit itu ya. Akhirnya lari. Kan di sana kan di Jember itu banyak orang Madura itu kan. Banyak orang Madura yang suka bawa, mungkin suka bawa celurit ya. Iya. Sayyitan aminan, amanah. Mal maksud bil amanah huna? Maksud dengan amanah itu ya adzannya itu ya tepat waktu gitu. Amanah. Kalau belum waktunya adzan enggak adzan. Gitu ya. Bawa lagi puasa-puasa ini. Hajatnya orang banyak itu ya. Ya, muadzin yang favorit itu ya muadzin yang awal itu. Ya dosanya tanggung muadzin gitu ya. Aminan. Aminan itu berarti dia ya tidak terlalu cepat atau belum waktunya sudah adzan atau dia mungkin terlambat adzannya, berarti enggak amanah. Jadi enggak apa-apa di masjid kasih apa itu yang kalau adzan bunyi sendiri itu ya. Tapi itu bukan patokan ya. Itu hanya pendekatan saja kan gitu. Yang realitanya ya melihat, tapi itu kalau yang sudah kita sesuai dalam artian ya jadwal sesuai jadwal itu ya sudah kita ikuti. Aliman bil waqti. Paham, tahu ya waktu masuknya salat. Mutahariyan lahu dan berusaha untuk mengetahuinya. Berusaha untuk apa? Pas waktu adzannya. Li'annahu karena itu ihwa a'dhamu itu yang lebih besar li husulil maksud untuk tercapainya maksud, tercapainya tujuan yang suaranya keras, yang amanah, yang mengetahui waktu, berusaha untuk tepat waktu. Wa yakfi man yahsulu bihil i'lamu ghaliban dan cukup ya di sini ya dikatakan cukup apa? Wa yakfi man seseorang yang tercapai dengannya apa? I'lam. I'lam itu berarti pengumuman ya, i'lam pemberitahuan ghaliban pada umumnya. Jadi di sini apa? Yakfi itu ya dikatakan cukup apabila seseorang itu ya sudah tercapai i'lam, pemberitahuan pada umumnya. Ya. Kalau dahulu ya ikhwah, kalau adzan itu harus apa? Bukan harus ya. Biasanya naik ke mana? Naik ke menara. Karena semakin tinggi itu kan berarti bisa jangkauannya lebih jauh. Tapi terkadang naik menara masjid itu terkadang ada fitnahnya. Di antara fitnahnya adalah tergoda dengan akhwat ataupun anak tetangga. Iya kan? Seperti kisah muadzin itu yang ma'ruf itu loh. Kisah muadzin yang dia itu naik menara mau adzan dia. Ternyata dari menara kelihatan apa? Rumah tetangga masjid itu. Enggak tahu tetangga masjid itu baru jemur atau enggak baru apa ya. Ini kelihatan. Ternyata adalah seorang wanita Nasrani. Dan ternyata cantik. Akhirnya sang muadzin terfitnah. Jadi adzan enggak? Enggak jadi adzan. Balik turun dia. Enggak jadi adzan ya. Balik turun terus apa nemui wanita tadi. Dan mengutarakan maksud tujuannya. Akhirnya wanita kan enggak mau kalau belum diikat dengan Assalamualaikum warahmatullahi ikatannya saya enggak mau. Dan bapak saya mesti enggak mau kamu muslim, saya Nasrani kan gitu. Akhirnya apa? Irtadda hadda rajul, akhirnya murtad. Di malam pertama adalah malam yang tragis. Karena belum sempat apa? Merasakan indahnya malam pertama, dia apa? Naik ke loteng apa nama atap rumahnya ngambil sesuatu, akhirnya terpeleset jatuh dan meninggal dalam keadaan murtad. Itu ya Mas Rakil ya. Masya Allah. Kok Mas Rakil yang dia? Ya maksudnya kan Mas Rakil ini sudah waktunya nikah gitu. Enggak, motivasi aja Mas Rakil.
Ya barangkali Mas Rahil kan dekat dengan Mas Arif, ketularan. Ketularan nyetel ya Mas Rahil ya. Ya. Wal hadisu yadullu ala wujubil adzani fil hadari was safar. Hadis ini umum ya ikhwah, umum. Sifatnya umum menunjukkan atas wajibnya adzan pada waktu mukim dan safar. Fil hadari was safari. Jadi ketika safar tafadhal adzan. Ya. Safar kemana ya? Ke Tawangmangu termasuk safar enggak? Iya. Tawangmangu safar ya. Atau ke Klaten safar? Ke Wonogiri safar itu ya. Insyaallah. Wonogirinya mana dulu ini? Tawangmangu kan Klaten ya, berarti Sukoharjo Klaten. Apakah sekedar nyebrang kabupaten safar? Enggak ya. Terutama kan perbatasan. Perbatasan ya nyebrang apa kabupaten safar ya dalam jaraknya berapa ya? Antara mana ini? Yang Juwiring sama yang perbatasan dengan Sukoharjo. Baik. Wal iqamati, adaf ke mana? Wal iqamah ataf ke adzan. Bagus. Jadi atas wajibnya adzan dan wajibnya iqamah. Jadi iqamah ataf ke adzan. Atau di sini kalau enggak ataf bisa juga kita katakan apa? Wawu ibtidaiyah. Kalau ibtidaiyah maka bacanya apa? Wal iqamatu min tamamil adzan. Ini yang lebih tepat. Wal iqamatu min tamamil adzan. Dan iqamah itu adalah di antara kesempurnaan adzan. Maka juga menunjukkan wajibnya adzan berarti wajibnya iqamah. Li'annal adzana al-i'lamu bidukhulil waqti lis-shalah. Karena hakikat adzan adalah mengumumkan, memberitahu tentang masuknya waktu salat. Wal iqamah ataf ke mana? Al-adzana, maka kita bacanya nasab juga. Wal iqamata al-i'lamu bil qiyami ilaiha. Sedangkan iqamah adalah pemberitahuan umumannya bil qiyam. Dengan apa? Dekatnya menegakkan salat, ya. Akan ditegakkannya apa? Salat bil qiyam ilaiha ila shalah. Sekarang qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Qad qamat. Qamat itu kan ya. Qad qamat as-shalah kan itu. Kalau disambung berarti qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Apakah sudah tegak salat? Belum ya? Berarti mana ini madhi maknanya apa? Mudhari, karena waktunya sudah dekat. Qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Ini kan fi'il madhi. Apakah sudah tegak kan? Belum, baru iqamah kan. Tapi ini menunjukkan apa? Menunjukkan waktunya sudah sangat dekat. Qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Boleh enggak bacanya qad qamatis shalah, qad qa gitu ya? Pernah dengar enggak? Iya. Nah, mungkin ada maksudnya qalqalah itu ya. Maksudnya qalqalah. Qad qa gitu ya. Qad qamatis shalah ya. Wa qad waradatin nususu al-katsiratu bi fadlihi. Dan sungguh telah datang nas-nas yang banyak tentang keutamaan adzan. Wa kasrati, ataf ke fadl di sini. Wa kasrati sawabihi, dan banyaknya pahalanya. Banyaknya apa? Pahalanya. Man yadhkur lana fadlal mu'adzin. Apa keutamaan muadzin? Iya. Atwalu unuqan yaumal qiyamah. Jadi apa? Lehernya paling panjang. Wah, jerapah berarti. Apakah itu?
Akhirnya nggak mau adzan. Ustaz, saya nggak mau adzan lagi. Kenapa? Nanti malah saya jerapah hari kiamat. Sebagai ulama menjelaskan, ya memang maknanya seperti itu. Maksudnya adalah ketika orang itu banyak tenggelam dengan keringatnya sampai betis, sampai lutut, sampai pusar, sampai sini pundak, bahkan ada yang tenggelam dengan keringatnya. Muadzin nggak tenggelam sendiri, lehernya panjang gitu. Ada juga maksudnya adalah atwal unuqan itu maksudnya adalah para pembesar atau tokoh. Nanti di hari kiamat dibangkitkan dia termasuk ya tokoh atau pembesar itu. Ini makna yang kedua. Makna yang ketiga adalah apa? Menunjukkan dia di hari kiamat kedudukannya dekat dengan Allah. Atwalu unuqan. Gitu. Itu diantara apa maknanya. Dan makna ini bisa digabungkan kan gitu. Bisa digabungkan. Ya. Bahkan yang azan itu dapat nggak pahala jamaah orang yang sholat ini? Dapat, Masya Allah. Bahkan apa? Bahkan jangkauan azan ini sampai kemana? Mendapatkan apa? Doanya kan ya, yang dengar apa saja. Maka ya usahakan azannya yang kencang sekali gitu ya. Ya jangkauannya semakin jauh gitu ya. Masya Allah. Tapi ternyata kalau ini di masjid antum gimana? Adanya sudah dijadwal atau rebutan? Bisa rebutan gitu ya, rebutan, Masya Allah. Iya, wa kasrati sawabihi memang banyak sekali ya ikhwan pahalanya. Wastihbabi ijabatil muadzini dan disunahkan menjawab muadzin. Wa an yaqula al-mujib dan yang menjawab itu mengatakan misla. Kenapa nasab? Maf'ul bih dari mana? Yaqulu. Ya. Wa an yaqula al-mujibu misla ma yaqul muadzin. Yang menjawab itu mengatakan seperti apa yang dikatakan muadzin. Illa kecuali idza qala apabila muadzin mengatakan hayya 'alas shalah hayya 'alal falah fayaqulu kalimatal isti'anati billah. Maka yang menjawab itu mengatakan suatu kalimat yang di situ mengandung isti'anah, meminta pertolongan kepada Allah. Ala mada'a ilaihi, meminta pertolongan kepada Allah atas apa yang muadzin serukan kepadanya, minas sholati wal falah, berupa apa? Salat dan kemenangan. Jadi seseorang nggak mungkin bisa mendirikan salat, nggak mungkin bisa mencapai kemenangan kecuali semata-mata adalah pertolongan Allah. Nggak bisa melangkahkan kaki ke masjid, nggak bisa. Memperoleh kemenangan nggak bisa kecuali atas ya pertolongan Allah. Alladzi huwa al-khairu kulluh. Alladzi huwa al-khairu kulluh. As-soal dhamir huwa yarji ila ain. Ila aina yarji dhamir huwa? Mas Rakil. Huwa di sini maksudnya apa? Alladzi huwa al-khairu kulluh. Maksud dari huwa ini apa? Iya, bagus, Masya Allah, mumtaz. Jadi al-falah itu adalah al-khairu kulluh, kebaikan seluruhnya. Karena telah apa? Telah mencapai kemenangan. Qad aflahal mu'minun. Falah. Apa kalimat isti'anahnya? La haula wala quwata illa billah. Biasanya la haula wala quwata illa billah itu kita terjemahkan bagaimana, Mas Arif?
Ya, bagus. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali milik Allah, kecuali atas pertolongan Allah. Bagus. Ba isti'anah. La haula wala quwata illa billah. Terkadang diterjemahkan juga tidak ada daya dan upaya gitu ya. Summa yusalli ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah selesai menjawab adzan, kemudian bersolawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa yaqul, dan berdoa, Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah. As-soal ma i'rab rob di sini. Apa i'rab dari rob? Apa i'rab dari rob di sini? Coba Bapak Sri Hartono. Kenapa nasab? Apa? Maf'ul bih. Mana fi'ilnya yang menasabkan? Mana fi'il yang menasabkan maf'ul bih? Sahih, al-sahih, Mas Abid. Apakah di sini nasab karena maf'ul bih? Mas Ridho? Apa? Munada. Berarti di sini ada huruf munada yang mahdhuf ya. Ya Rob gitu ya. Ya Robba. Apakah dia munada? Munada dari huruf nida yang mahdhuf. Sahih Bapak Rohayadim? Apa? Munada. Nada nasab. Sahih Mas Ahmad? Kenapa nasab? Munada yang nasab. Saya Bapak Eko? Sudah ketemu Mas Ahmad? Kenapa nasab? Yang jelas ini nasab. Mas Ismail? Sebagai? Apa? Badal. Badal dari? Iya, bagus. Nasab sebagai badal. Barakallahu fiik. Allahumma itu aslinya apa? Ya Allah. Ya kan? Ya Allah. Berarti kan di sini sudah ada munadanya ya? Ya Allah. Allahumma di sini kan munada. Allahumma aslinya ya Allah. Ya Allah, pemilik seruan yang sempurna ini. Berarti sebagai apa? Badal. Atau kita katakan nanti kalau sudah belajar apa? Ataf bayan. Ya, bagus. Allahumma rabba hadhihi da'watit tamah. Ya, jadi dia sebagai badalnya atau ataf bayan. Allahumma rabba hadhihi. Pertanyaannya adalah apa i'rab hadhihi Mas Kiri?
sebagai bagus, barakallahu fiik. Allahumma rabba hadhihi da'wati tamah, ya Allah. Pemilik, Rabb itu kan pemilik ya, pemilik seruan yang sempurna ini. Wassalatil qa'imah, dan salat yang ditegakkan, yang tegak. Ati ini fi'il apa? Fi'il amr. Ya, fi'il amr maknanya doa ya, berikanlah Muhammadan. Muhammadan sebagai apa? Maf'ul bi. Al-wasilata. Al-wasilah i'rabnya apa, Mas Ahmad? Bagus. Ati Muhammadan al-wasilata wal fadilah wa ba'athu maqaman mahmudan. Wa ba'athu maqaman mahmudan alladhi wa'attah. Mana wa'attah? Yang telah engkau janjikan. Summa yad'u li nafsihi. Ini berarti doa ketika setelah adzan ya. Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah was-salatil qa'imah ati Muhammadan al-wasilata wal fadilah wa ba'atsu maqaman mahmudan ladzi wa'attah. Bisa enggak kita tambahi innaka la tukhliful mi'ad? Kenapa enggak boleh? Dalilnya dhaif. Ya, sebagian ulama mengatakan apa? Dalilnya dhaif. Namun sebagian ulama ada yang menjelaskan tidak masalah karena sesuai dengan ayat gitu. Ya, kita menghormati ya al-khilaf atau perbedaan pendapat ini. Innaka la tukhliful mi'ad. Sebagaimana khilaf dalam doa setelah wudu, apakah cukup syahadat ya? Asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Terus Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Ya, sebagian ulama hadisnya dhaif kan itu ya. Sebagian tidak mengapa hadisnya bisa derajat hasan sehingga bisa dipakai atau maknanya tidak menyelisihi. Summa yad'u li nafsihi, kemudian berdoa untuk dirinya sendiri. Kalau doa li berarti mendoakan kebaikan. Mendoakan kebaikan untuk diri sendiri. Li'annahu min mawatinil ijabah. Karena itu adalah di antara waktu ijabah. Kesempatan apa? Dikabulkannya doa. Alladhi yanbaghi lidda'i qasduha, yang selayaknya seorang dai, seorang yang berdoa itu qasduha, memaksudkannya atau memanfaatkannya. Berarti qasduha ini rafa, kenapa ya ikhwah? Fa'il dari yanbaghi. Jadi doanya itu bisa setelah doa adzan langsung. Gitu ya. Atau juga bisa setelah adzan salat sunnah, dan setelah salat sunnah menunggu antara adzan menunggu iqamah bisa berdoa. Kalau membaca Quran boleh enggak? Boleh. Yang penting jangan terlalu keras, nanti ganggu yang sampingnya. Kalau puji-pujian boleh enggak? Di mic gitu ya, keras itu ya. Sholawatan gitu ya. Ternyata niat baik aja tidak cukup ya. Iya. Tapi ikhwah, sampai sini dulu. Jumlah saniyah nanti kita lanjutkan ba'da maghrib, istiqdah dan nisolah. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam.